Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas materi kita di pertemuan kali ini tentang bagian dari kalkulus, yakni integral. Oke, untuk materi-materi kita sudah kalian bisa lihat di postingan e-learning kita tentang integral pada pertemuan pertama. Baik, kita akan langsung. Secara garis besar, kita dapat melihat bahwa integral itu dibagi menjadi dua. Ada integral tak tentu, lalu yang kedua ada integral tertentu. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah integral tak tentu, ya. Yang tertentu nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, kita lanjut. Integral itu boleh diartikan sebagai antiturunan, ya. Di pertemuan sebelumnya kita belajar turunan. Nah, integral ini lawannya atau disebut juga dengan antiturunan, ya. Kita lanjut. Baik, untuk contoh soal pertama kita akan menyelesaikan jika ada sebuah integral, ini lambang integral ya. Nah, integral a dx sama juga hasilnya adalah ax ditambah c untuk a dan c. Untuk a dan c adalah elemen bilangan real serta nilai c tersebut adalah konstanta. Nah, bagaimana contoh soalnya? Lihat. Integral 3 dx, masukkan sifat integral yang pertama sama juga dengan integral a dx, ya. Sama dengan ax ditambah c. Maka integral 3 dx sama juga dengan 3x ditambah c. Nah, inilah contoh dari integral tak tentu, ya. Integral tak tentu. Nah, gitu ya. Nah, integral tak tentu ini masih memiliki nilai konstanta yang belum diketahui. Nah, inilah disebut ciri-ciri dari integral tak tentu. Contoh lain misalkan integral 6 dx, maka hasilnya adalah 6x ditambah c. Nah, kalau integral tak tentu selalu menggunakan c, konstanta. Nah, itulah yang disebut dengan integral tak tentu. Lanjut. Selanjutnya, kita akan masuk ke salah satu rumus atau fungsi dari integral, yang mana rumus ini bisa kita lihat. Rumus ini, integral ax pangkat n dx, ini boleh saya sebut sebagai rumus dasar. Rumus dasar integral. Nah, ya. Rumus dasar integral nih yang ini nih. Nah, jadi selalu mengerjakannya modelnya seperti ini. Lanjut, kita masuk ke contoh soal. Misalkan integral 4x pangkat 3 dx. Kita masukkan sifatnya ya. Integral ax pangkat n dx. Berarti sama juga dengan a per n ditambah 1 kali x pangkat n ditambah 1 plus c, ya. Kita coba sekarang masukkan angkanya soalnya. Integral 4x pangkat 3 dx, ya. Berarti sama juga dengan, masukkan angkanya, 4 per a-nya 4. Nah, pangkatnya lihat, n. N-nya 3 ditambah 1 kali x 3 ditambah 1 plus c. Maka hasilnya adalah 4 per 4 x pangkat 4 ditambah c. Ini habis 1. Maka hasilnya x pangkat 4 plus c. Nah, inilah penggunaan rumus sifat dasar integral yang kedua. Kita masuk ke contoh yang lainnya. Baik, contoh ketiga adalah sama dengan contoh yang nomor 2 tadi. Cuma yang membedakan di sini ada gabungan nilai-nilai dalam fungsinya. Misalkan integral 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 4x min 5. Oke.
Kita mau pecah satu-satu boleh, dikerjakan langsung juga boleh. Kita langsung ya, perhatikan. Berarti sama juga dengan, kalau kita pecah, hasilnya begini. Integral 2x pangkat 3 sama dengan 2, A-nya 2 per N-nya berapa? 3 ditambah 1. X 3 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 2 per 4, gitu kan? X pangkat 4, maka hasilnya adalah setengah X pangkat 4. Itu yang suku pertama, ya. Suku kedua, kita misalkan lagi yang integral 3x kuadrat. Berarti sama juga dengan 3 per 3, bukan 3 karena pangkatnya 2. 2 ditambah 1, X pangkat 2 ditambah 1. Maka sama juga dengan 3 per 3, X pangkat 3. Maka nih 1, sisanya adalah X pangkat 3. Oke. Lalu misalkan yang 4X. Integral 4X. Maka sama juga dengan, ini pangkat 1 ya, jangan lupa ya. Pangkat 1, 4. 1 ditambah 1 kali X pangkat 1 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 4 dibagi 2 X pangkat 2. Maka jawabannya adalah 2X pangkat 2. Gitu ya. Nah, sekarang yang min 5. Kita sama-sama tahu tadi kalau yang min 5. Integral 5, maka hasilnya adalah 5X. Nah, gitu ya. Sama seperti soal nomor 1 tadi. Maka, integral 2X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 4X min 5 dx sama dengan hasilnya adalah setengah X pangkat 4. Lalu lihat yang kedua min ya. Min X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 5X tutup kurung ditambah C. Ya, ini ya, ditambah C, ini jawabannya. Jadi inilah salah satu contoh dari integral tak tentu. Nah, silakan kalian cari materi tentang ini, lalu lanjutkan dengan pengerjaan soal latihan agar kalian dapat semakin mahir dalam menyelesaikan soal-soal integral, khususnya integral tak tentu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe, komen dalam channel ini. Semoga pembelajaran kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya semakin lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk mengerjakan soal dan tugas-tugasnya. Terima kasih banyak. Asiknya belajar terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.